warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi, pemirsa dimanapun Anda berada. Berbicara mengenai Maulid Nabi dengan maksud hari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, timbul pertanyaan dalam hati kita, mengapa peringatan Maulid Nabi dirayakan oleh sebagian umat muslim? Jawabannya, Syekh Ibnu Sa'ad Ahmad bin Habbal Ad-Jarini menjelaskan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW mampu mengubah dunia. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sinar terang benderang menerangi istana-istana Rum. Berhala-berhala yang disembah bertahun-tahun oleh orang-orang Persia seketika hancur dan lebur. Pantaslah syair dalam bahasa Arab menyebutkan, Muhammadun basyaru lakal basyari, Muhammadun basyaru lakal basyari, balahu wa kal yaquti bainal hajari, balahu wa kal yaquti bainal hajari. Muhammad itu manusia, namun bukan manusia biasa, tetapi manusia luar biasa. Seandainya diumpamakan Nabi Muhammad SAW bagaikan permata, sedangkan kita manusia hanyalah batu biasa. Profesor Dr. Quraish Shihab menyatakan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk dari memperkenalkan sosok manusia mulia, yakni Nabi Muhammad SAW beserta akhlak karimah beliau. Profesor Dr. Quraish Shihab juga menuturkan, tak kenal maka tak cinta. Dengan kita mengenali sosok Nabi, maka timbul dalam hati kita rasa mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Bohong, bahkan sangat bohong apabila kita mengakui bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, tapi kita bahkan tidak mengetahui biografi beliau. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadisnya, Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka ia akan bersama-sama denganku di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Juri yang terhormat, pemirsa dimanapun Anda berada, agungnya kemuliaan Nabi Muhammad SAW terbukti yang ada dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa paman Nabi, yakni Abu Lahab, paman yang sangat membenci Nabi, yang bahkan beberapa kali ingin mencoba membunuh Nabi, beliau mendapat ringanan siksa api neraka setiap hari Senin. Karena pada hari Senin beliau sangat gembira karena kabar atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan paman beliau memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah al-Islamiyah untuk menyusui Nabi. Alam semesta bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW dan curahan rahmat Allah turun seketika. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami menciptakan kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Dewan Juri yang terhormat, pemirsa dimanapun Anda berada,
Oleh karena itu, hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain dan tidak bukan adalah supaya kita mampu mengenal Nabi, supaya kita mampu mencintai Nabi, dan supaya kita mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apalagi kita sebagai pemuda yang sebagai harapan bangsa dan agama, pemuda yang gaul bukan pemuda yang sukanya hanya mabuk-mabukan. Pemuda yang gaul bukan pemuda yang sukanya membuat keributan. Bahkan pemuda yang gaul bukan pemuda yang bisanya hanya chatting-chattingan. Tetapi pemuda yang gaul adalah pemuda yang mampu meneladani akhlak Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah pemilik akhlak teragung. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Dewan juri yang terhormat, pemirsa dimanapun Anda berada. Sebagai ihtitam atau kesimpulan, peringatan Maulid Nabi yang sering kali kita laksanakan, yang sering kali kita peringati, semoga memberikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, meneladani akhlak-akhlak Nabi, dengan pengharapan agar kita dapat berkumpul dengan beliau besok di yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jalan-jalan ke Kosambi, jangan lupa membeli kemeja. Apabila kita mencintai Nabi, insya Allah kita akan bahagia. Bahagia sendirian tanpa seorang kekasih. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.